Selamat datang di Praktikum Biokimia Dasar acara Karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Kali ini saudara berjumpa dengan saya dalam acara membahas tentang praktikum karbohidrat. Praktikum karbohidrat ini praktikum pertama saudara melakukan praktikum biokimia dasar. Saudara sudah mengetahui karbohidrat itu apa. Dalam asistensi tentu saja sudah dijelaskan oleh asisten, dalam perkuliahan juga sudah dijelaskan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, jadi di sini adalah praktikumnya yang mudah-mudahan nanti akan mendukung saudara dalam mempelajari mata kuliah yang diberikan di kelas. Untuk karbohidrat nanti saudara sesuai dengan apa yang pernah kita bicarakan, diskusikan di perkuliahan dan juga asistensi oleh asisten, saudara nanti akan mempelajari karbohidrat itu apa, bagaimana cara membuktikan bahwa suatu senyawa itu termasuk karbohidrat, yaitu berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi misalkan di situ nanti ada larutan glukosa, kemudian ada larutan galaktosa, kemudian ada larutan maltosa, sukrosa, maltosa. Nanti saudara akan menguji sebetulnya senyawa-senyawa ini termasuk karbohidrat apa tidak. Nah, oleh karena itu nanti saudara harus kembali ke perdefinisi karbohidrat itu apa gitu. Kan disebutkan bahwa karbohidrat itu adalah polihidroksiketone atau polihidroksialdehid beserta polimernya dan juga derivatnya. Nah, sehingga di sini kata kuncinya adalah adanya gugus aldehid dan juga gugus keton. Nanti dalam praktiknya saudara akan membuktikan bahwa ada senyawa yang mempunyai gugus aldehid dan gugus keton. Saudara membuktikan itu, membuktikan sukrosa itu kalau diuji dengan Benedict itu positif apa tidak, kalau diuji dengan Seliwanov itu bagaimana. Nah, ini masing-masing mempunyai tujuan ya. Ada uji yang digunakan untuk menentukan gula reduksi dan gula non reduksi. Nanti akan dijelaskan pada saat praktikum dengan menggunakan reagen tertentu, katakanlah dengan Benedict atau reagen yang lainnya yang membuktikan bahwa ada gula mereduksi, ada gula yang non mereduksi. Nah, demikian juga nanti saudara akan melakukan uji fisiknya, misalkan bagaimana membedakan antara monosakarida glukosa yang mempunyai sifat mereduksi dan juga maltosa yang mempunyai sifat mereduksi. Dua-duanya mereduksi. Nah, bagaimana cara membedakannya? Di situ nanti akan ada uji osason, di mana masing-masing glukosa maupun maltosa mempunyai bentuk osason yang berbeda. Jadi di situ ada uji fisiknya. Saudara bisa melihat di bawah mikroskop nanti hasil osasonnya yang berbeda. Katakanlah misalkan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh apa yang akan saudara kerjakan pada waktu praktikum. Gitu. Kemudian juga saudara nanti akan membedakan polisakarida. Dua-duanya sama-sama monomernya adalah glukosa. Bagaimana mengujinya? Nah, tentu saudara nanti akan ada suatu praktek di situ. Kalau diuji dengan uji yod maka akan memberikan respon yang berbeda. Nah, kemudian ketika dua-duanya dihidrolisis, hasilnya nanti apa? Jadi tahapan hidrolisis dari amilem itu pun nanti akan dipelajari di dalam praktikum karbohidrat. Tahapannya itu apa saja sampai nanti terbentuk hasil akhirnya adalah glukosa. Nanti dapat dibuktikan. Nah, ini nanti tujuannya apa saudara mempelajari ini? Tujuan mempelajari ini adalah nanti ketika saudara praktikum pencernaan. Praktikum pencernaan nanti juga akan ada uji tentang aktivitas enzim yang ada di dalam saluran cerna. Katakanlah enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas, yang ada di getah pankreas ya. Itu nanti dibuktikan bahwa enzim itu kalau menghidrolisis amilem akan menjadi apa. Nah, jadi dasarnya pada kuliah di karbohidrat kemudian itu nanti akan digunakan untuk mendukung praktikum kecernaan. Nah, ini jadi antara
praktikum karbohidrat, protein, lemak dengan praktikum berikutnya itu ada kaitannya terus gitu. Jadi tolong saudara memahami betul setiap tahapan praktikum itu saudara pahami prinsip kerjanya, supaya nanti ketika saudara mempelajari acara yang berikutnya saudara betul-betul paham. Nah itu saran dari saya, belajar biokimia tidak boleh sekali belajar kemudian dilupakan, tapi itu harus berkelanjutan. Karena nanti setelah saudara belajar biokimia, saudara akan melajari ilmu-ilmu yang lainnya pun itu baik di bidang nutrisi ataupun juga di teknologi hasil ternak ataupun di produksi ya, atau mungkin juga di bagian reproduksi, itu kan akan terkait terus apa yang saudara pelajari, betul-betul mendasari ilmu yang ada di atasnya. Jadi katakanlah misalkan suatu saat saudara harus membuktikan adanya apa glikogen di dalam otot ya, itu nanti dipelajari di biokimia ternak. Kemudian nanti aplikasinya di THP adalah pada waktu ternak itu akan dipotong, disembelih, kenapa harus diistirahatkan, bagaimana kalau misalkan glikogen ototnya rendah, nanti dagingnya kualitasnya seperti apa, kualitas kimianya seperti apa, kualitas fisiknya seperti apa, itu tidak lepas dari pengetahuan saudara pada waktu praktikum biokimia dasar. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya nanti akan dijelaskan oleh asisten tentang detail dari praktikum karbohidrat. Cukup sekian, terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan alat dan bahan yang akan digunakan di dalam praktikum kali ini. Mula-mula disiapkan sebanyak 3 buah tabung reaksi. Masing-masing tabung diisi dengan 3 ml reagen Benedict. Kemudian ke dalam tabung 1 ditambahkan dengan 1 ml glukosa 0,01 m. Tabung 2 ditambah dengan 1 ml glukosa 0,02 m. Dan tabung 3 ditambah dengan 1 ml glukosa 0,04 m. Semua tabung dididihkan selama 10 menit menggunakan bunsen. Perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung diamati. Pada uji Louvre disiapkan sebanyak 5 buah tabung reaksi. Tabung 1 diisi dengan 2 ml fruktosa 0,02 m. Tabung 2 diisi dengan 2 ml glukosa 0,02 m. Tabung 3
3 diisi dengan 2 ml laktosa 0,02 m. Tabung keempat diisi dengan 2 ml sukrosa 0,02 m. Dan tabung 5 diisi dengan 2 ml amilum 1%. Masing-masing tabung ditambahkan 1 ml reagen Louvre. Kemudian larutan dididihkan selama 15 menit menggunakan penangas. Perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung diamati. Pada uji molis disiapkan 4 buah tabung reaksi. Tabung 1 diisi dengan 1 ml glukosa 0,02 m. Tabung 2 diisi dengan 1 ml selulosa 0,02 m. Tabung 3 diisi dengan 1 ml amilum 1%. Dan tabung 4 diisi dengan 1 ml furfural 0,02 m. Kemudian ke dalam masing-masing tabung ditambahkan dengan 2 tetes reagen molis 5%. Setelahnya ditambahkan 3 ml H2SO4 pekat melalui dinding tabung secara hati-hati. Perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung diamati. Untuk uji Seliwanov disiapkan sebanyak 2 buah tabung reaksi. Tabung 1 diisi dengan 2 ml glukosa 0,01 m. Tabung 2 diisi dengan 2 ml fruktosa 0,02 m. Kemudian ke dalam masing-masing tabung ditambahkan 2 ml HCl pekat. Larutan dididihkan selama 30 menit menggunakan penangas. Setelahnya, ke dalam setiap tabung ditambahkan 0,5 ml reagen Seliwanov 0,5%. Perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung diamati. Pada uji pembentukan osazon disiapkan sebanyak 3 buah tabung reaksi. Tabung pertama diisi dengan 5 ml glukosa 0,01 m.
Tabung 2 diisi dengan 5 ml fruktosa 0,02 m. Dan tabung 3 diisi dengan 5 ml arabinosa 0,03 m. Masing-masing tabung ditambahkan 10 tetes asam asetat glasial. Kemudian ke dalamnya ditambahkan 1 sendok pengaduk fenilhidrazin padat. Ditambahkan dengan 2 sendok pengaduk Na asetat padat. Kemudian semua tabung dipanaskan selama 30 menit menggunakan penangas. Setelah 30 menit, tabung-tabung diangkat dan didinginkan. Setelah dingin, gumpalan pada masing-masing tabung diambil menggunakan pipet tetes. Kemudian diteteskan sedikit pada objek gelas. Hasil pada masing-masing tabung diamati menggunakan mikroskop. Untuk uji Benedik, mula-mula disiapkan sebanyak 2 buah tabung reaksi. Tabung 1 diisi dengan 5 ml maltosa 0,02 m. Dan tabung 2 diisi dengan 5 ml laktosa 0,02 m. Masing-masing tabung kemudian ditambahkan dengan 2 tetes timol biru. Dilanjutkan dengan penambahan beberapa tetes HCl 10% sampai warna larutan menjadi merah muda. Kemudian tabung 1 dibagi menjadi 2 bagian dan tabung 2 dibagi menjadi 2 bagian pula. Tabung M2 dan L2 ditambahkan 5 tetes Na2CO3 2%. Sedangkan tabung M1 dan L1 dididihkan selama 30 menit menggunakan penangas.
Setelah itu, tabung M1 dan L1 ditambahkan 5 tetes Na2CO3 2% pula. Selanjutnya dilakukan uji Benedict terhadap setiap tabung. Pada uji Seliwanov disiapkan 3 buah tabung reaksi. Tabung 1 diisi dengan 2 ml sukrosa 0,02 m. Tabung 2 diisi dengan 2 ml maltosa 0,02 m. Dan tabung 3 diisi dengan 2 ml laktosa 0,02 m. Kemudian ke dalam masing-masing tabung ditambahkan 2 ml HCl pekat. Setelahnya, larutan dididihkan selama 30 menit menggunakan penangas. Setelah 30 menit, tabung diangkat dari penangas, kemudian didinginkan. Setelah itu, ke dalam setiap tabung ditambahkan dengan 0,2 ml reagen Seliwanov 0,5%. Hasil pada masing-masing tabung diamati. Mula-mula ke dalam sebuah tabung reaksi ditambahkan 10 ml amilum 1%. Kemudian ke dalamnya ditambahkan dengan 3 ml HCl 3M. Disiapkan sebuah droplet. Kemudian diteteskan larutan iod 0,1 N pada droplet tersebut. Larutan amilum yang telah disiapkan dipanaskan menggunakan penangas. Dilakukan uji iod pada larutan amilum setiap 1 menit. Uji iod dilakukan hingga warna larutan sama dengan warna iod atau warna kontrol.
Setelah uji iod negatif, ke dalam larutan amilum ditambahkan dengan 5 tetes larutan Na2CO3. Setelahnya dilakukan uji Benedict pada larutan tersebut.